Tapi saya akan melihat juga kemungkinan untuk kita bisa port, apakah kita bisa menggunakan saya pikir kita ada juga port apa namanya plan untuk port ke menggunakan si crash untuk ya si sharp. Oke, mungkin nanti saya bisa jelasin juga idea kenapa .NET itu mungkin salah satu platform yang patut dikonsider, mungkin bisa menggunakan itu bedanya. Mungkin teman-teman yang lain ada feedback, teman-teman company-nya ada develop application, ada yang sudah kenal .NET. Role teman-teman di sini sebagai apa? Developers kah atau apa? Business analyst? Developer pakai apa? Oh, dari tim Bapak? Oh, pakai Delphi ya? Oke. Bapak di belakang? Role-nya sebagai apa kalau boleh tahu? Saya kalau di sekolahan itu Kualitas? Ya, itu nanti kita fix lah. Atau ya, kok nggak ada yang ngecek lah. Nah, problemnya apa kalau dengan kualitas seperti itu? Oke, aplikasi jalan, fungsi jalan. Tapi 3 hari, saya pernah ada kasus, Pak, application saya kenapa ya? Setiap 3 hari, lambat. Cenderung nge-hang. Server harus di-restart baru benar lagi. Problemnya di mana? Apakah itu secara bisnis proses benar nggak? Nggak ada masalah, kita pakai kok. Report-reportnya perfect, nggak ada masalah. Tapi setiap 3 hari saya harus restart server. Cenderungnya apa itu? Memory leak. Nah, memory leak itu isu di mana? Bukan isu di bisnis, isu di teknologi, bukan. Isu di proses development yang kualitasnya nggak jelas. Problemnya di situ. Nah, gimana kita trace itu? Caranya? Yang paling simpel apa? Manual. Kita lihat code-nya satu by satu, line by line kita lihat. Oh, ini harusnya kita ya, kalau misalnya kita instansiate variabel, setelah kita pakai mungkin kita harus buang. Garbage collector-nya nggak jalan, atau kita harus manually dan on garbage collector, bla bla bla. Banyak feature-feature, banyak kemungkinan yang bisa terjadi gitu. Nah, itu gimana kita bisa make sure code-code yang di deliver ke customer, code-code yang ada di produk kita itu benar-benar apa istilahnya, the best code possible gitu. Nah, ini secara quality itu kita udah embed di tools kita. Jadi waktu kita compile, kita bisa lihat best practice mana aja yang di break sama developers. Atau misalnya saya compile, saya bisa compile, saya lihat, ups, ternyata saya melakukan hal ini, harusnya nggak boleh. Kita harus fix itu untuk make sure quality kita baik. Dari komponen yang sudah ada. Use, buy, or make ya. Ya, oke. Tapi memang dia. Nah, pertanyaan saya di MSD itu ada dia juga provide semacam komponen-komponen yang instead of reinventing the wheel, berarti kan time effort. Jadi ada komponen yang dia tinggal pakai. Dan profesional, ada 2 jenis. Terus yang lain, Pak? Ada juga yang Visual Studio Team System. Terus ada yang arsitek, developer, kemudian itu test dan database design. Luar biasa lengkap ya. Oke, bagus. Berarti saya ngomong nggak percuma. Berhasil Pak. Oke, silakan hadiahnya. Oh, sobat topi, Pak. Kasih dua karena kompleks sekali. Anda mantap sekali ya. Jadi kalau teman Mas Alfred show lebih banyak slide, terus feature dari VSTS, saya akan show lebih banyak di .NET Framework-nya. Oke, .NET Framework sendiri itu gratis, ya. Jadi yang saya bawakan itu basically .NET sama Visual Studio Team integrated. Oke, saya akan dulu lebih banyak demo dari presentation slide. So, jadi seperti ini. Anda akan lihat cuma 5 menit saya tunjukin slide, terus saya akan coding. Ya, kalau saya dikasih waktu cukup banyak, saya akan coding dari nol, .line. Yang udah saya siapin. Okay. Basically .NET 3.5 SP1 yang ingin saya show itu. Di sini ada yang belum pernah pakai .NET. Tolong nggak apa-apa. Nggak disuruh keluar kok yang nggak pakai. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, yang udah pakai .NET 1 dan 11 pada Visual Studio 2002 atau 2003. Oke, Bapak 2. Oke. Terus .NET 2 Visual Studio 2005. Oke, itu 2. .NET 2 Visual Studio 2008, .NET 3.5 udah ada yang pakai? Oke, belum. Berarti ini saat yang tepat saya show akses yang paling kecil. Atau Anda mau gunakan Oracle
atau vendor lain, itu terserah. Oke? Database tetap harus repository kita untuk data container. Nah, untuk aksesin .NET, Anda menggunakan .NET 2, akses database itu agak cerewet, bukan cerewet sih, Anda mesti do terlalu banyak hal. Saya munculin zoom-nya. Oke, pertama Anda harus kayak bikin SQL connection yang seperti yang dia bilang. Pertama Anda harus com.open, terus bikin SQL komennya, ya. Belum lagi komennya ada T-SQL, misalnya seperti ini. Oke. Ini kan sintaks SQL yang potentially salah ada gitu. Select cells, misalnya YTD Anda salah tulis jadi YTF atau YTN atau apa salah tulis. Artinya apa? Ini termasuk dalam string. Oke. Terus Anda lempar parameter, segala parameter